Alhamdulillah alladzi kataba alaina as-siyam wasilatan lit-taqwa wa tarbiyatan lil amanati fil alami wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsan wal fatwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang baik yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari lainnya, hari Jumat kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Karena takwa ini merupakan indikator kemuliaan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari jenis kelaminnya, bukan dilihat dari status sosialnya, kedudukan dan jabatannya, tapi tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak lebih mulia di sisi Allah kalau anak itu lebih bertakwa daripada orang tuanya. Seorang santri lebih mulia daripada ustadz atau kiainya kalau santri atau lebih mulia, lebih takwa dibanding ustadz atau kiainya. Begitu juga rakyat kebanyakan lebih mulia di sisi Allah dibandingkan para pejabatnya kalau rakyat kebanyakan lebih bertakwa daripada pejabatnya. Hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang 5 langkah menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah berdoa. Kalau kita melihat kalender Hijriah, perhitungan tahun Islam, saat ini kita sudah berada di hari ke-17 Sa'ban 1444 Hijriah. Ini pertanda bahwa Ramadan sudah sangat dekat. Ramadan pasti hadir di tengah-tengah kita. Meskipun tidak semua kita bisa dipertemukan dengan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hal yang pertama yang perlu kita siapkan adalah berdoa. Meminta, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dalam hal ini 1444 Hijriah. Doa yang sangat familiar di kalangan kita umat Islam adalah sebagaimana yang dikemukakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab
wa sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kiranya kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Atau bisa juga kita panjatkan doa yang biasa dipanjatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dan satu doanya beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adhilna alaina bis salamati minal asqab wal faragi minal asqal waradina fihi bil yasir minan naum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan Ramadan dengan penuh keselamatan dari berbagai macam penyakit. Artinya kita mohon kepada Allah memasuki Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Wal faragi minal asqal, dan hindarkan kami dari berbagai macam kesibukan. Jadi maksud kesibukan di sini adalah kesibukan yang dapat memalingkan kita dari meraih keagungan dan keberkahan Ramadan. Karena sibuk kita tidak sempat berpuasa, karena sibuk kita tidak sempat tarawih, karena sibuk kita tidak sempat tilawatil Quran. Kesibukan semacam itulah yang kita mohon kepada Allah agar dihindari. Waradina fihi bil yasir minan naum, dan hindarkan kami dari rasa cepat mengantuk sehingga kita bisa maksimal meraih keagungan dan keberkahan Ramadan yang memang banyak Allah Subhanahu wa taala sajikan untuk kita di bulan itu. Atau juga doa yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiq lima tuhibbuhu ma tardo. Jadi kita mohon kepada Allah agar memasuki bulan Ramadan dalam keadaan aman, dalam keadaan iman yang kuat, dalam keadaan berserah diri, dan juga dalam keadaan Islam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik dan inayah Allah Azza wa Jalla. Atau doa yang lain yang intinya kita mohon kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian langkah yang kedua yang perlu kita lakukan adalah bergembira, senang, happy ketika mendengar kabar bahwa Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang senang gembira dengan datangnya bulan Ramadan akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya ungkapan baginda Rasulullah itu sangat ringan, sangat sederhana, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam dan sangat luar biasa. Jangankan ada rasa cinta dalam diri kita akan kedatangan Ramadan, senang saja itu sudah luar biasa. Apalagi kalau ada rasa rindu, rasa cinta yang luar biasa yang ada pada diri kita, itu efeknya luar biasa terhadap diri kita. Karena ada satu ungkapan, orang kalau cinta, sesuatu yang berat akan terasa ringan, yang jauh akan terasa dekat, yang sulit akan terasa mudah. Begitu juga kalau kita senang, Ramadan yang notabene berat itu akan terasa ringan. Kita melaksanakan amalia selama 1 bulan penuh. Pantas kalau Rasulullah mengatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran." Kemudian yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih doa yang kita panjatkan sejak bulan Rajab sebagaimana yang kita kemukakan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya nanti kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan 1444 Hijriah.
Sebagai ungkapan syukur, tidak cukup kita hanya mengucapkan lafzun zalalah, kalimat thayyibah, alhamdulillah. Minimal sebagai ungkapan syukur bila kita nanti dipertemukan dengan Ramadan, ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita manfaatkan Ramadan untuk bertakarruf ilallah, mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita manfaatkan pertemuan kita dengan Ramadan untuk tazkiyatun nafs, mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang sering bersemayam dalam diri kita. Takabur, iri hati, dengki, pelit, kikir, dan berbagai macam penyakit hati lainnya kita bersihkan ketika bertemu dengan Ramadan. Dan yang ketiga adalah kita manfaatkan untuk takmirul masajid, memakmurkan masjid-masjid Allah. Selama 24 jam kita makmurkan masjid-masjid Allah di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Langkah yang keempat adalah mempersiapkan diri secara optimal dan maksimal agar kita bisa menggapai dan meraih keagungan dan keberkahan bulan Ramadan yang memang Allah sediakan untuk kita. Ada 4 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah, mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan hati kita, keimanan kita agar ikhlas, ridho dengan datangnya bulan yang penuh keagungan dan keberkahan. Salah satunya dengan berdoa dan banyak melaksanakan amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah sejak bulan Rajab, dan kita tingkatkan lagi di bulan Sa'ban, sehingga pada akhirnya nanti memasuki Ramadan sudah menjadi kebiasaan untuk bisa kita kerjakan. Kemudian yang kedua yang perlu kita siapkan adalah persiapan fisik, persiapan yang berkaitan dengan jasmani, persiapan yang berkaitan dengan badan kita, agar memasuki Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan secara optimal dan maksimal amalan-amalan di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Rasa-rasanya sulit untuk kita bisa meraih keagungan dan keberkahan Ramadan kalau kita memasuki Ramadan dalam keadaan sakit. Bahkan ibadah puasa yang merupakan amalan utama di bulan Ramadan, kalau kita sakit tidak bisa kita laksanakan. Walaupun demikian, itu merupakan salah satu rukhsah atau dispensasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan ketika memasuki Ramadan, dia boleh tidak berpuasa, tapi diganti pada hari yang lain. Kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan yang berkaitan dengan fikriyah, persiapan yang berkaitan dengan syariat. Karena begitu banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang perlu kita persiapkan secara syariat agar amalan yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan di bulan Ramadan itu banyak. Ada puasa, ada sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, ada it'am wa ta'am, memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada sedekah, ada Lailatul Qadar, ada i'tikaf, ada sholat Idul Fitri di akhir Ramadan nanti, dan lain sebagainya. Semuanya itu kita perlu persiapkan, kita pahami agar bisa kita laksanakan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat adalah persiapan yang berkaitan dengan harta, mal atau harta. Karena banyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu yang berkaitan dengan harta. Kalau kita tidak memiliki harta,
rasa-rasanya kemungkinan besar kita tidak bisa melaksanakan amalan-amalan yang berkaitan dengan harta. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir yang perlu kita langkah yang kelima adalah beramal. Ya. Amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita usahakan secara optimal dan maksimal untuk bisa kita kerjakan. Karena amalan-amalan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau kemukakan dalam satu hadisnya, man taqarraba fihi bihasatin minal khair kana kaman ada faridatan fi masiwa wa man ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa. Kalau kita melaksanakan satu sunnah di bulan Ramadan, sama nilainya kita melaksanakan satu wajib di luar bulan Ramadan. Dan kalau kita melaksanakan satu wajib di bulan Ramadan, sama nilainya kita melaksanakan 70 wajib di luar Ramadan. Artinya ganjaran dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 langkah yang hendaklah perlu kita persiapkan dalam rangka menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dapat dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.